Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Pursiani selaku Kepala Sekolah SD Mangunsari 2 serta Bapak Ibu guru yang saya hormati pula. Puji syukur pada siang hari ini kita dapat berkumpul di kelas 4 ini untuk melaksanakan desiminasi. Sholawat serta salam kita junjungan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua acara inti, yang ketiga diskusi, dan yang terakhir penutup. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah Bapak Ibu kita panjatkan doa sejenak menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dipersilakan. Cukup. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu acara inti. Acara pada siang hari ini yaitu kegiatan desiminasi budaya positif yang nantinya akan dipandu oleh Pak Najwa, yang mana beliau adalah CGP Angkatan 11 Kota Salatiga. Kepada Pak Najwa kami persilakan. Baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Pursiani selaku Kepala Sekolah SD Mangunsari 2, kemudian Bapak Ibu guru serta karyawan SD Mangunsari 2 Salatiga. Yang pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dan berdiskusi kaitannya dengan alanti budaya positif. Tes. Terlalu besar nih Pak. Baik, sebelumnya saya akan kontrak dulu kali panjenengan semuanya. Yang pertama tentunya saya di sini bukan sebagai yang menggurui, bukan. Kita nanti hanya berdiskusi kaitannya apa yang kami sudah pelajari. Kemudian nanti kita kaitkan dengan pengalaman-pengalaman dari panjenengan semuanya. Untuk sesi ini nanti kita tidak usah sepanjang, santai saja, ya. Jadi pokoknya kita ikuti alurnya saja. Ini foto saya Bapak Ibu dulu sebelum kena serangan fajar. Sebelah sana itu kita langsung ke sesi materi ini kaitannya budaya positif yang telah saya dapatkan dari program guru penggerak Angkatan 11 Kota Salatiga. Yang pertama, budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid atau siswa agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Kemudian salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik.
Dari kebiasaan-kebiasaan baik ini nanti akan timbul sebuah perilaku, dan perilaku ini kita akan melakukannya secara terus-menerus, dan kedepannya nanti dari perilaku kebiasaan itu akan menjadi budaya positif tentunya. Konsep budaya positif ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama disiplin positif, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, kemudian yang ketiga keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi 5 posisi kontrol sebagai seorang guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Konsep yang pertama yaitu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi nilai yang kita dapat dari sini, sikap disiplin positif kepada siswa itu tanpa ada dorongan dari luar, jadi timbul atas motivasi dirinya sendiri. Kemudian disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Tentunya kita tidak asing lagi dengan nilai-nilai yang kita hargai, yaitu kebijakan dari profil belajar Pancasila. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkewirausahaan domba, gotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Ini sebenarnya adalah lagu ya Pak Ibu. Kita lanjutkan gitu Pak Ibu. Budaya positif ini dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif. Maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung dan menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebijakan yang telah disepakati bersama. Jadi untuk sekolah sini itu sebenarnya sudah mulai ada, bukan mulai, sudah ada budaya positif seperti kebiasaan-kebiasaan baik. Itu sudah kita laksanakan secara teratur, dan itu bisa dikatakan sudah menjadi budaya di Pangensari 2. Kemudian teori, motivasi, hukum, dan penghargaan restitusi. Ini Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia itu menurut yang kami pelajari ada 3. Satu, kita termotivasi karena menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri. Untuk saya pribadi, ketiga ini pernah saya alami Pak Ibu. Nah, di sini kita harus bisa bijak dalam mengetahui karakter siswa. Itu motivasi mana yang masih ada di dalam benak siswa. Dan nanti kedepannya tentunya kita akan mengarahkan siswa termotivasi karena atas keinginannya sendiri, bukan karena ada hukuman atau ketidaknyamanan maupun mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid atau siswa tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan dalam hal ini. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan ataupun sudah menjadi sebuah aturan, dan murid hanya bisa menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau penghargaan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Berbeda lagi kalau konsekuensi. Kalau konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati antara guru maupun dengan siswa dan sudah disetujui. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran,
Pada konsekuensi ini murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Jadi berbeda dengan tadi yang hukuman. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dan dapat diukur. Dan yang terakhir, ini lebih berbeda lagi Bapak Ibu. Restitusi ini proses menciptakan bagi murid untuk memperbaiki sebuah kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka atau identitas mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Kemudian ada lagi sama dengan Gosen. Menurut beliau, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi yang saya tangkap dari ketiga hal tersebut ada hukuman, kemudian konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu berhenti untuk berfokus pada pemberhentian hal yang negatif. Jadi ketika seorang anak berbuat salah, kamu dapat hukuman nanti selesai. Kalau konsekuensi itu berfokus pada siswa itu belajar atas tindakannya nanti. Seperti halnya ketika dia menumpahkan air di dalam kelas, kemudian apa yang harus dia lakukan. Jadi bukan sebuah hukuman. Berbeda lagi kalau restitusi. Restitusi itu nanti berfokus pada tanggung jawab siswa atas hal yang sudah diperbuat dan nanti sifatnya adalah memperbaiki atau bersifat pemulihan kepada siswa. Untuk selanjutnya ini ada kuis sedikit kecil-kecilan Bapak Ibu. Mari kita coba pahami dari kelima kalimat ini mana yang sebagai hukuman dan mana yang sebagai konsekuensi. Nah, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini berarti hukuman. Saya dulu pernah juga seperti itu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini merupakan apa? Hukuman. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini berarti konsekuensi. Di sini siswa mulai belajar atas perbuatannya nanti itu harus dilakukan seperti apa. Kemudian yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan seragam lengkap di sekolah. Hukuman, ya, setuju. Yang terakhir, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena senggol pada saat belajar. Ini konsekuensi sama seperti contoh saya tadi. Untuk selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Tentunya saya yakin dari Bapak Ibu semuanya sudah mendapatkan materi ini. Tapi coba kita perdalam lagi dan belajar bersama-sama. Karena setelah saya mempelajari ini, kemarin saya membuat keyakinan kelas itu kurang baik. Karena apa? Nanti kita coba bahas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ini kaitannya dengan yang poin kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi sifatnya itu keyakinan kelas itu memiliki beberapa nilai yang nanti ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini saya kemarin membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu masih menggunakan kalimat negatif. Dilarang berbicara di dalam kelas, bisa seperti itu. Ternyata setelah saya pelajari dan berdiskusi bukan seperti itu. Kemudian selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Maksudnya apa? Kita hendaknya membuat keyakinan kelas itu jangan terlalu banyak. Yang tentunya nanti keyakinan kelas itu tujuannya dapat dijalankan oleh semua warga yang ada di kelasnya masing-masing.
Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nanti ini hubungannya dengan poin selanjutnya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Maksudnya di sini ketika kita membuat keyakinan kelas itu, kita juga harus memiliki pendapat dari warga kelas tersebut. Ada curah pendapat. Jadi apa yang diinginkan oleh seorang siswa kita harus terima dulu. Kemudian nanti kita sepakati sesuai dengan apa yang karakter di kelas kita dan keyakinan kita bersama. Dan terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi setelah kita membuat keyakinan kelas nanti, alangkah baiknya kita tetap meninjau apakah keyakinan kelas ini sudah mencerminkan dan terlaksana. Kalau masih belum, alangkah baiknya kita bisa merubah keyakinan kelas tersebut hingga menjadi lebih baik dan tentunya dapat terjalan dengan baik. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya ambil contoh di internet. Ini yang pertama, taat beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ada menjadi disiplin dan tanggung jawab, dan sampai di poin 6 ini dari ciri-ciri tadi tidak ada yang namanya kalimat negatif. Semuanya menggunakan kalimat positif, kemudian bersifat abstrak, tidak konkret. Jadi di sini seperti menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah, kemudian taat beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka memiliki versi-versi sendiri dan nilai-nilai yang mereka yakini sendiri. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kebutuhan yang harus kita miliki Bapak Ibu agar berjalan sebagai manusia yang utuh. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup itu sudah pasti. Seperti hanya contoh, kita itu membutuhkan makan dan minum, kemudian tempat tinggal dan lain sebagainya. Ini yang pertama, kebutuhan pertama. Seperti halnya kalau kita sedang lapar kan kita membutuhkan sebuah makanan. Kemudian yang kebutuhan yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Setelah ada kebutuhan bertahan hidup nanti berarti yang harus dimiliki manusia itu kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain. Baik itu yang pertama tentunya dari keluarga kita, keluarga dekat kita, kemudian teman, kemudian lingkungan masyarakat. Yang ketiga, setelah dua tadi ada penguasaan. Penguasaan di sini yang ditekankan adalah kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Maksudnya seperti apa? Kita itu kadang memiliki sebuah kemampuan hal itu tentunya kelebihan dari kita. Dan kadang kita harus ada sebuah yang perlu diakui oleh orang lain. Kemudian yang keempat, kebebasan, yaitu sebuah kebutuhan dalam memilih. Nah, dari di sini kebutuhannya adalah seperti manusia itu memiliki hak untuk memilih kebutuhannya, hak untuk memilih seperti pandangan hidup, mereka mau cara seperti apa, tentunya itu sebuah kebutuhan. Yang terakhir, kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi manusia itu sebenarnya juga menuju atau menuntut memiliki rasa senang, bahagia. Kita tentunya tidak mungkin mencari sebuah kesedihan, tidak, mesti mencari kebahagiaan, kesenangan, healing kalau ini ya. Dari kelima kebutuhan dasar manusia tadi, tentunya kedepannya akan terciptanya dunia berkualitas. Maksudnya seperti apa? Dunia berkualitas ini misalnya Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia tentunya dan terpenuhi kebutuhan 5 dasar tadi. Jadi semua orang itu
memiliki versinya sendiri-sendiri. Ada yang bahagianya dengan menari, bernyanyi, belajar, dan lain sebagainya. Dari sini maka kita dapat simpulkan seorang siswa atau murid itu kita juga mempunyai gambaran dunia yang tentunya berkualitas versi mereka masing-masing. Tugas kita sebagai seorang guru atau pendidik itu menginginkan atau memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebijakan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Tentunya ketika seorang murid itu memiliki dunia berkualitas yang versi mereka masing-masing, karena mereka masih belum banyak memiliki pengalaman, kita harus mengarahkan dan menanamkan nilai-nilai kebijakan itu. Nilai-nilainya apa? Yang tadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lanjut Bapak Ibu. Kemudian 5, posisi kontrol. Nah, di sini ada contoh kasus. Nanti saya ingin meminta tanggapan dari Bapak Ibu. Ini ada kasus Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi. Ibu Dewi itu sebagai kepala sekolah SD Makmur. Kemudian Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Mungkin di sini sudah hampir sama seperti ini ya. Karena kita kurang pengawasan di rumah, maka mereka menggunakan media sosial yang kurang baik, sehingga terjadi kasus serupa seperti ini. Nah, dari sini menurut Bapak Ibu, hal apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin mencoba menanggapi dari kasus ini. Ada Bapak Ibu? Oke, monggo Ibu. Terima kasih waktunya untuk Pak Najwa buat saya. Untuk tanggapan saya, sebaiknya Ibunda Tisa juga dipanggil oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa ini sepenuhnya tidak salah dari medsos ya, tapi mungkin karena kebebasan orang tua, anak menggunakan HP ya, ini sehingga anak ini belum tahu kata-kata saya ini bagus apa tidak. Kemudian mungkin ada suatu masalah, dia menanggapi kemudian dengan kata-kata yang kurang bagus, sehingga medsos menanggapi juga seperti ini. Padahal anak ini masih kecil mungkin ya, belum tahu bagaimana cara berbahasa yang bagus, kemudian menggunakan HP yang benar. Nah, maka untuk pendapat saya, ini sebaiknya Ibu Kepala Sekolah juga memberikan arahan kepada Ibunda Tisa tentang bagaimana menggunakan HP yang benar, tidak dibebaskan, diberikan waktu, tidak istilahnya anak diam gitu, tapi orang tua bisa bekerja leluasa, anaknya menggunakan dengan semaunya sendiri. Jadi pakai aturan gitu Pak. Terima kasih. Mari kita beri aplaus dulu pada Ibu luar biasa jawabannya. Memang benar sekali bahwa seperti hal yang kita pelajari tadi, budaya positif itu kita dapat terlaksana apabila semua warga sekolah, pemangku kepentingan atau stakeholder itu saling bekerja sama, saling meyakini bahwa kita harus mendasari suatu hal yang dapat mendukung siswa itu berperilaku menjadi lebih baik. Jadi seperti kita sebagai seorang guru anak-anak di sekolah juga harus didukung orang tua nanti ketika di rumah. Nah, nanti bagaimana kita menanggapi kasus ini? Ada satu penerapan yang nanti kita dapat pelajari Bapak Ibu. Sebelumnya saya akan coba memberikan sebuah pemaparan 5 kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama itu kita sebagai penghukum. Penghukum di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal
Nada suara tinggi, bahasa tubuh, biasanya mata kita melotot Bapak Ibu. Kemudian dan jari menunjuk-nunjuk. Secara kita tidak sadari kita biasanya seperti ini Bapak Ibu. Karena memang kita itu biasanya lost control. Keluar dari kontrol 5 kontrol ini nanti. Jadi seperti ini. Patuhi aturan saya atau awas, misalnya seperti itu. Kemudian kata-katanya, kamu selalu saja salah. Nah, dari sini nanti hasil yang akan didapatkan siswa yaitu kemungkinan murid marah dan menendang atau bersifat agresif. Ini yang perlu kita garis bawahi. Penendang ini biasanya tidak bisa lebur dalam seketika. Biasanya membutuhkan waktu lama untuk menghilangkan rasa dendam itu. Pernah suatu kejadian saya di SD sebelumnya itu ada orang tua yang marah-marah, tidak tahu apa alasannya karena dia pernah diajari guru si A. Nah itu soalnya saya dulu itu si A itu saya diginikan, diberikan hukuman seperti itu. Nah ternyata efeknya jangka panjang sampai anak buyutnya gitu, anak cucunya. Nah ini bisa mungkin nanti kita bisa menghindari posisi kontrol ini. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Di sini membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Kemudian kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian contoh yang lainnya, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Nah dari sini nanti yang akan dihasilkan itu murid akan merasa bersalah, dan bersalah di sini telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Nah siswa ini akan merasa bersalah dan akhirnya tidak akan nyaman mengikuti pembelajaran. Mau bertemu dengan ibu guru atau bapak gurunya pun merasa janggal di hati, minder di sini. Nah kemudian sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Seperti contohnya seperti ini Bapak. Ayo bantulah demi Bapak ya. Nah ini biasanya kita gunakan saat mengerjakan bersama-sama. Kemudian ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Masa kamu tidak memberikan balasan? Biasanya seperti itu. Ini timbul biasanya secara tidak sadar dalam diri kita. Karena kita sudah menganggap teman, dan murid pun juga sudah menganggap kita sebagai temannya. Kemudian hasil dari itu, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Namun ada hal yang negatif yang perlu kita lihat di sini. Sisi negatifnya itu murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Jadi kalau tidak ada guru itu saya tidak mau. Misal seperti itu. Gurunya tidak memberikan perintah, saya berarti tidak. Gurunya tidak memberikan tolong, berarti tidak. Karena saking akrabnya. Sama guru lain pun kadang tidak mau. Saya inginnya guru ini. Saya sudah muridnya dekat dengan Bu Dwi, maka nanti saya kalau tidak sama Bu Dwi saya tidak mau. Ini pernah kasus ya Bu ya. Nah, sama siapa ya? Sekar ya. Sekar Dava itu saking dekatnya mungkin seperti itu, saking nyamannya. Selanjutnya yaitu kontrol sebagai pemantau. Kita sebagai pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Contoh kalimatnya biasanya seperti ini. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa nanti yang kamu dapatkan? Nah di sini sama seperti halnya tadi, ada konsekuensi juga. Nanti yang akan didapatkan, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai manajer. Nah, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini contohnya, jika kamu meyakininya
Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Pada posisi manajer ini, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Untuk dari 5 posisi kontrol ini, kita tidak harus berfokus pada 1 atau 2. Tentunya kita harus tahu nanti karakter anak itu seperti apa. Kita nanti bijak-bijak untuk memiliki atau menggunakan kontrol kita itu sebagai apa? Bisa sebagai manajer, teman, atau kalau kepepet mungkin sebagai penghukum, itu boleh atau tidak? Tentunya nanti kita coba. Kemudian yang terakhir ada segitiga restitusi. Saya agak hati-hati dengan kata-kata ini, restitusi. Di sini segitiga biru, nanti ada tepung ya. Nah, itu menakutkan, hilang nanti saya di situ. Segitiga restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen, menurut beliau pada tahun 2004. Ini bentuk segitiga restitusi konsepnya, Bapak Ibu. Nanti menanyakan permasalahan mengapa melakukan perbuatan ini. Kemudian setiap perbuatan yang dilakukan pasti ada alasannya, itu pasti. Kemudian membuat keyakinan kelas. Kemudian ada motivasi dan harapan yang akan dicapai untuk seorang siswa. Kita nanti bahas satu persatu dulu. Yang pertama atau langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini kata-katanya tuh, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Istilahnya kita itu ngeyem-ngeyemke atau menstabilkan diri anak. Karena apa? Ini ada 3 alasan untuk itu, Bu. Yang pertama tentunya rasa bersalah menguras energi bagi mereka yang melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, ketika merasa bersalah, kita mengalami identitas yang gagal. Kemudian yang ketiga, perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi seorang anak itu kalau tidak menggunakan ini, maksudnya nanti anak-anak akan terbebani sebuah kesalahan dan tidak beranjak lagi untuk memperbaiki kesalahannya, malah merasa bersalah terus seperti itu. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu validasi sebuah kesalahan. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat bersalah, misalnya saya tidak mau sama ini karena ini sudah begini dengan saya seperti itu. Kita tidak menerima mereka. Dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Nah, kita perlu ingat tadi Bapak Ibu, kebutuhan 5 dasar manusia tadi ada yang kita butuh pemahaman seseorang ini. Kita perlu diakui oleh seseorang. Ini contoh kalimat untuk mereka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Buat ini agak mengerikan kalimat ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini misalnya kebanyakan anak itu berkelahi. Berkelahi itu tentunya memiliki alasan mempertahankan diri entah apapun itu, entah dirinya sendiri atau benda yang dimilikinya sendiri. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada dalam posisi siswa dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Jadi di sini guru itu nanti memvalidasi sebuah kesalahan.
menyadarkan bahwa tindakan seorang anak itu salah dengan kata-kata yang lembut gitu. Kita lanjutkan yang ketiga. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Ya, keyakinan di sini kita coba pelajari. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah satu sudah tercapai, kemudian tingkah laku yang salah telah divalidasi atau langkah kedua tercapai, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Contohnya ini kalimat untuk anak-anak kita, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati bersama. Nah ini nanti kaitannya dengan keyakinan kelas yang telah dibuat masing-masing. Guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi seorang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Jadi dari 1, 2, 3 tadi intinya kita membuat si anak ini yang berbuat kesalahan itu tidak merasa terbebani sebuah kesalahan. Bukannya kita nge anak itu, oh kamu salah tidak apa-apa, bukan seperti itu. Tapi lebih tujuannya menstabilkan anak itu biar tidak terbebani kesalahan yang telah dia perbuat. Kemudian diperbaiki dengan sebuah keyakinan nanti kamu kalau seperti ini itu apa yang nanti akan kamu yakinkan, apa yang akan nanti kamu lakukan menjadi seperti apa. Nah, ini saya sudah mencoba mempraktekannya di kelas saya sendiri, namun masih belum dikatakan sempurna Bapak Ibu. Coba kita perhatikan dulu. Nah ini istilahnya skenario nya. Itu Dira itu tidak mengerjakan PR karena beberapa alasan, kemudian tidak mengumpulkan tugas yang dikerjakan di rumah. Karena rumahnya dekat, saya minta untuk mengambilnya, namun dia tetap beralasan tidak mau mengambil. Ternyata si Dira itu tidak mengerjakan tugas. Sebelumnya mengelak dan akhirnya mengakuinya. Nah, ini contohnya Bu. Gembrot ini. Suaranya belum muncul benar. Ini skenario segitiga restitusi tadi yang tentunya nanti perlu kita pelajari bersama. Saya minta merapikan rambutnya dulu, padahal gurunya rambutnya tidak rapi.
Ini ada salah Ibu. Malah ada lagu itu ya. Nah, tidak, harusnya tidak ada lagunya Bu. Backgroundnya. Di sini saya agak cukup kesulitan waktu awalnya karena ini baru pertama kali saya terapkan di kelas saya. Nah ini saya itu agak kesulitannya bagaimana cara saya itu memilih kata atau kalimat itu biar si diranya itu tidak salah konsep. Karena kita tahu ya dira itu kan seperti itu nih, karena luar biasa memiliki kelebihan untuk berpendapat ya. Nah itu agak kesulitan saya di situ. Namun tujuannya dari permasalahan ini itu agar si diranya itu bisa membuat perilaku atau bertindak memperbaiki kesalahannya sesuai dengan apa yang dira itu mau. Jadi nanti kita ada sesi negosiasi sebenarnya di akhir sesi ini. Kemudian dan tentunya tujuan dari tiga institusi itu itu tidak membuat anak merasa sedih dan melupakan apa yang sudah mereka lakukan, dalam arti mempelajari kemudian memperbaiki, seperti itu Bapak Ibu. Dan terima kasih, itu tadi paparan dari saya. Kurang lebihnya pasti banyak kurangnya, lebihnya hanya di berat badan saya. Terus ada Bapak Ibu, lebihnya itu hanya di Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator mengumpulkan. Aplaus satu kali lagi Bapak Ibu. Demikian tadi pemaparan dari Pak Najwa tentang disiplin positif. Dilanjutkan dengan kegiatan ketiga, yaitu diskusi. Mari dalam sesi diskusi ini Bapak Ibu diperbolehkan untuk bertanya atau menambahkan, memberikan tanggapan atas materi yang sudah disampaikan oleh Pak Najwa. Monggo Bapak Ibu. Oke. Monggo, berdiri saja mungkin Mbak Nia dari sini. Enggak apa-apa, enggak kelihatan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya mau bertanya tentang kesepakatan kelas Pak Najwa. Tadi dipaparkan bahwa sebaiknya ketika kita membuat kesepakatan kelas itu kita menggunakan kalimat positif. Sedangkan tadi waktu ada kasus dengan Gira itu kan kita itu kan kadang masih kesulitan untuk mencari kata-kata yang mengandung afirmasi positif ya, dan terkadang itu untuk anak-anak di kelas rendah seperti di kelas saya menggunakan kata-kata negatif itu lebih mudah diterima oleh mereka. Gitu. Saya kalau ada, karena mereka itu di kelas rendah itu memiliki kosakata positif yang terbatas, begitu Pak Najwa. Ya, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Nia Bunia atas pertanyaannya. Dilanjutkan dengan pertanyaan yang kedua dulu mungkin sebelum Pak Najwa untuk menanggapi. Monggo tanggapan atau pertanyaan. Oke, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait yang dijelaskan oleh Pak Najwa, ini sudah memberi gambaran kita semua. Kemarin sudah dijelaskan Tuhan, sudah ada gambaran. Ini lebih ada gambaran lagi untuk kegiatan-kegiatan disiplin positif. Kemudian yang menjadi saya tidak tanya ini, memberi tambahan saja. Seperti apa yang dikatakan Bumi ya, tentang kalimat-kalimat yang berupa kalimat positif. Itu kalau kelas tinggi
bisa diterima. Tapi kalau kelas rendah itu biasanya dengan menggunakan bahasa ibu. Contohnya bahasa kasar lah yang paling diterima oleh anak-anak. Namun untuk menerapkan disiplin positif ini, kegiatan yang kita gunakan dalam keseharian dengan peraturan, keyakinan, terus kemudian konsekuensi, restitusi, penyelesaiannya, itu bisa kita terapkan dari kelas rendah. Ini untuk Bapak Ibu yang mengajar kelas rendah. Mudah-mudahan nanti di sesi berikutnya itu akan lebih mendalam tentang kegiatan disiplin positif ini. Gitu saja Pak. Terima kasih. Nanti tapi presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini sekaligus tadi sudah menjawab pertanyaannya Bu Nia. Mungkin ada tanggapan lain dari Bapak Ibu guru yang lain sebelum kita ke Pak Najwa. Monggo Pak Ali. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mohon izin Pak Najwa untuk memberi sedikit pertanyaan. Tadi sudah dijelaskan tentang disiplin positif dan banyak sekali yang dapat kita pelajari, dapat tambahan tentang bagaimana manajemen untuk mengatur peserta didik yang beraneka ragam. Untuk pertanyaannya yaitu tadi sudah dijelaskan tentang penghargaan atau reward dan hukuman ya. Mungkin bagaimana penerapan hukuman yang sesuai dengan materi yang sudah disampaikan untuk di SD kita, terutama di SD Negeri Mangun Sari 2 yang agar lebih hukuman tersebut lebih efektif atau lebih mengena untuk peserta didik dan yang pas seperti itu. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Fatim. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang berbeda Pak Najwa. Yang pertama mohon ditanggapi dulu dari Bu Nia. Monggo dipersilakan. Saya dulu Fatimah. Ya, terima kasih Muhammad Ibu. Yang pertama bukan ini ya, sudah dijawab sama Ibu. Jebol. Ya, jadi mungkin memang seperti itu untuk keyakinan kelas itu alangkah baiknya tadi sudah dijelaskan bahwa kita menggunakan kalimat yang positif. Di situ kaitannya nanti ada abstrak dan universal. Kalau kalimat positif nanti bisa kita kaitkan dengan universal. Kalau tidak menggunakan kalimat positif nanti seperti kata Google tadi, seperti bahasa ibu. Kalau tidak negatif nanti anak tidak akan mengenal ibu. Nah, seperti ini contoh keyakinan Mas yang saya unduh dari Google. Kelas saya ternyata masih keliru. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi kalimat positif itu nanti dari kata keyakinan itu adalah sebuah harapan, sebuah cita-cita, dan tentunya alangkah baiknya kita menggunakan kata yang positif itu ya. Saya pikirkan ini yang saya setuju dari kalimat ini. Kemudian dari kalimat positif ini nanti akan mendapatkan sebuah makna yang universal. Jadi tidak serta-merta seperti halnya contoh satu menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Kalau kita menuliskan kalimat negatifnya mungkin seperti ini: dilarang membuang sampah di kelas. Kemudian mencoret-coret, itu kan nanti semakin banyak Bapak Ibu. Kemudian kenapa menggunakan kalimat positif itu nanti bisa beruniversal? Dengan adanya kalimat positif ini menjaga kebersihan lingkungan kelas dan seperti itu akan menggambarkan dan mencakup nilai-nilai, bukan nilai-nilai, peraturan-peraturan yang menggunakan kata-kata negatif tersebut. Nah, seperti itu kalau menurut saya. Jadi memang benar kalau di
kelas tinggi kita sudah bisa seperti berpikir seperti itu untuk anak-anak. Bagaimana untuk kelas rendah? Memang benar Bu seperti itu, kita susah kalau kita kan tadi kita harus mengutarakan pendapat kepada anak didik yang berada di kelas rendah. Pendapat mereka itu kan bermacam-macam nih, dan mengenanya biasanya seperti itu. Hayo jangan seperti ini. Itu masih biasa yang ada di benak anak-anak kelas rendah. Jadi untuk mungkin pendapat saya itu untuk pertama itu tidak masalah, kita gunakan dengan seperti itu, tapi pelan-pelan kita rubah dari tadi seperti nilai yang negatif tadi, kalimat negatif tadi, kita coba rubah menjadi kalimat positif. Nah ini nanti guru sebagai pembantu untuk membuat kalimat positif. Kemudian alasan ketiga, mengapa kok menggunakan kalimat positif menurut saya pribadi. Kalau kita menggunakan kalimat negatif itu nanti seperti halnya ada hukuman ya. Nanti kalau kita tidak melakukan itu kita akan mendapatkan hukuman. Udah takut dulu. Padahal untuk pertanyaan untuk judulnya itu ada sebuah keyakinan itu harapan nanti kita di kelas bersama-sama. Mungkin seperti itu. Untuk jawaban yang kedua nanti bisa kita diskusikan kalau memang belum gini. Untuk yang ketiga, untuk yang kedua tanggapan dari Ibu, kalimat positif kelas tinggi dan rendah tadi sudah Ibu perbedaan luar biasa sekali. Memang seperti itu dari kelas rendah itu akan mengena kalau ketika menggunakan kalimat negatif. Jadi nanti kita pelan-pelan. Kemudian yang ketiga, hukuman yang sesuai yang kita terapkan di SD kita. Untuk hukuman tadi, ketika di teori 5 kontrol, kita sebagai seorang guru itu hukuman itu kita ada sebagai hukuman. Namun setelah saya itu berdiskusi dengan teman saya, beliau yang di sana. Nah itu hukuman itu apakah kita hilangkan Pak? Kalau seperti ini, saya bertanya seperti itu. Apakah kita tetap gunakan atau tidak setelah kita mempelajari materi ini? Ternyata memang benar hukuman itu kita tidak bisa hilangkan. Kita tetap gunakan hukuman. Tapi alangkah baiknya hukuman itu yang nanti kedepannya akan membuat siswa itu bisa lebih bijak dalam bertindak, akan dapat mempelajari. Contohnya, jadi hukuman ini kita tegakkan lagi ke konsekuensi. Konsekuensi tadi kan siswa itu belajar atas tindakannya sendiri. Contohnya, mungkin seperti ini. Kalau konsekuensi kan tadi ketika seorang anak itu menumpahkan sebuah gelas air minum, kemudian kita bersihkan, itu dibersihkan anak. Kalau hukumannya mungkin, nanti kamu sudah melakukan ini, kamu tanggung jawab kamu apa? Nah, dari sini kan selain hukuman, anak itu juga akan berlatih bertanggung jawab atas apa yang diperbuat. Jadi tidak serta-merta kita menghilangkan hukuman. Jadi yang perlu digarisbesar lagi untuk materi ini itu bukan serta-merta kita gunakan terus, tidak. Tapi kita sesuaikan dengan karakter yang utama itu karakter siswa. Karena yang utama itu bagaimana kita itu memberikan sebuah pendidikan yang berpihak pada siswa. Begitu Pak Ali. Ya. Semoga saya kembali lagi ke moderator jika ada teman-teman. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tentunya dengan diskusi ini tadi kita semakin paham akan apa penerapan dari disiplin positif. Tentunya tadi menggunakan kata-kata positif dan bagaimana sih porsi penanaman hukuman, penghargaan dan lain sebagainya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada tambahan
yang dapat memperkuat atau menyimpulkan dari kegiatan diskusi kita kali ini? Monggo. Yang lebih menguatkan tadi, tentunya tadi memang penjelasan dari Pak Najwa sudah cukup sangat jelas sekali dan menambah pemahaman kita tentang disiplin positif. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke acara yang keempat, yaitu penutup. Terima kasih pada siang hari ini kita telah melaksanakan kegiatan diseminasi dengan sangat baik dan lancar tanpa halangan suatu apapun. Jika tadi kita buka dengan doa, alangkah baiknya juga kita tutup dengan doa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dipersilakan. Cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Ada pantun untuk kita semua. Jalan-jalan ke kota baru. Jangan lupa beri rambutan. Jangan takut dengan hal baru. Mari kita lakukan perubahan. Perubahan kita semua. Saya akhiri, bila ada kesalahan tutur kata dari saya yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah.